memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan.
Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2 Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar akhirnya meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur.
Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 hektar marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing banyak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 3 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat.
Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad, berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor
menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNT. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone-drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan.
Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan Fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya
pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad, berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor.
Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor dan itu menimpa penduduk
satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR Bapak Menko lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi termasuk dalam pendukung lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan.
Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, tuh. Taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing peradang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor
saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar akhirnya meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil
dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam
Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, gitu sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Ayo, untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat.
Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad, berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor
menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan.
Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan Fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya gitu, sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya
pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor.
Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pemadam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor dan itu menimpa penduduk
satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan.
Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan 4 mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor
saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil
dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan.
Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2 Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget sih. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone-drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat.
Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya gitu, sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Turut berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor
menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan.
Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan Fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar akhirnya meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya
pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor.
Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk
satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan.
ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan 4 mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR
tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget sih. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan.
dilaksanakan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa Hulu, satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan.
Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Ayo, untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian di Desa Soreang. Memang terdapat 23 marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonjoneri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit
TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian
bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing cuaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNG. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone-drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda.
Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 3 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian.
Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, atau ini sorenya dapat kabar.
Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan 4 mobil benerin ini segala macam gitu. Ya tuh. Taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kaget. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi
termasuk dalam pendukung lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, tuh. Taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan.
Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing peradang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNG. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan.
Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2 Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI-PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat.
Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, gitu sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor
menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan.
Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan Fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya
pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pemadam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor.
Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar, akhirnya meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor dan itu menimpa penduduk
satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan.
ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan 4 mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor
saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil
dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan.
Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2 Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI-PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Junata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat.
Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor
menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI-PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad, berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan.
Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan Fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya
pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, menggunakan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonjoneri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor.
Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan
itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan.
ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget sih. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi. Dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anti cuaca. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa
Operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone-drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta
Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kurniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor
menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan.
Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan Fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan gitu? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget gitu. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya
pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad, berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya, masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda.
Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, 4 mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Ayo, untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing peradang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan
operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya gitu, sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget.
baru perhatian malam tuh kan 4 mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung lebih dari 450 orang yang sudah
terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan dua unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab pasti kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Malam. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan.
Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam bisa terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cunata, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat.
Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor
menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNG. Memang dilaksanakan di latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi termasuk dalam pendukung lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad, berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan.
Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan Fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya
pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad, berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor.
Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar akhirnya meninggal gitu. Untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RI-PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR tadi sudah disampaikan personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi termasuk dalam pendukung lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan.
Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2 Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI-PNJ. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama mungkin 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat.
Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa, ya agak pendiam lah, baik, Tanggung jawab lah. tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i
mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pemadam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi.
Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu, segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Saya turut berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil
dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RIPNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan.
Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab. Cuma kalau emang ini, semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah. Karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak untuk berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa dikerahkan karena terkendala cuaca dan jalan yang kecil. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsor menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Ia menjelaskan jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal. Saya menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Pasti diadakan upaya pencarian terus. Sampai sekarang alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI PNJ.
memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam terus. Mungkin itu yang mengakibatkan kejadian longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi melakukan takziah dan mengunjungi korban peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan Polri di ruas Jalan Tugu 2, Kampung Cuneta, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat pada Senin 26 Januari. Pangdam beserta rombongan takziah ke rumah duka orang tua almarhum Aibtu Anumerta Muhammad Jerry Sonconeri di Cimahi. Selanjutnya takziah ke rumah duka almarhum Ibda Anumerta Hendra Kuniawan di Cisarua, Bandung Barat. Setelah melaksanakan takziah, Pangdam 3 Siliwangi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi korban luka akibat kecelakaan tersebut, yakni Dedi H. dan Yana Maulana yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit TK2 Dustira Kota Cimahi. Sebelumnya, upacara pemakaman untuk kedua polisi yang gugur dilakukan secara kedinasan pada Minggu 25 Januari yang dipimpin Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Fadli Samad berlangsung hikmat namun penuh sesak oleh emosi. Di bawah langit Bandung Barat, dia membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Sementara Fatwa Febriansyah selaku adik ipar almarhum mengatakan kepergian Hendra terasa mimpi buruk. Baru saja Jumat malam mereka duduk bersandar, meminum kopi dan berbagi cerita. Hendra yang pendiam dan tidak neko-neko itu sempat menitipkan pesan sederhana, namun kini terasa begitu dalam. Korban sempat meminta adik iparnya untuk memperbaiki mobil. Siapa sangka perhatian kecil tentang kondisi kendaraan itu menjadi kalimat pamungkas sebelum maut menjemput di aspal jalanan. Senada dengan fatwa, Bribka Irsan, rekan seperjuangannya masih terbayang momen beberapa menit sebelum kejadian. Irsan berada tepat di belakang mobil yang menabrak almarhum saat mereka beriringan menuju lokasi longsor. Di matanya, Hendra sosok penghidup suasana di kantor, polisi yang tidak berjarak dengan rekan-rekannya dan sahabat yang selalu punya ruang untuk bercanda. Puncak kesedihan pecah saat Misna Sanusi, ayah mertua almarhum, berdiri memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara yang nyaris hilang ditelan tangis, ia mencoba tegar melepas menantu kesayangannya. Jarang ngomong, dia itu apa? Ya agak pendiam lah, baik. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab pasti, kalau tanggung jawab.
Cuma kalau emang ini semua orang kan nggak pernah aneh-aneh lah, karena emang tipikalnya ya jarang ngomong gitu. Dari keluarga saya termasuk adik iparnya, jadi sering bareng-barengan. Ya soleh, rajin, sholat, ibadah, gitu segala macam. Terakhir ketemu kapan? Malam sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Malam. Oke. Masih ngopi bareng bertiga. Iya. Pagi-paginya, taunya sorenya dapat kabar. Kaget juga. Pasti. Kaget. Baru perhatian malam tuh kan, empat mobil benerin, ini segala macam gitu. Ya, taunya pas sore-sore dapat kabar karena meninggal gitu. Kayak turut berduka. Di Desa Soreang memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Sebanyak 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan. Para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan membenarkan terkait 23 prajurit yang gugur. Ali mengungkapkan proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, para korban yang tertimbun sedang melakukan latihan pratugas untuk dikirim dalam rangka pengamanan perbatasan RI Papua Nugini. Ali menyatakan upaya pencarian terus dilakukan, tetapi alat berat belum bisa